Hai, namaku Asa. Aku tinggal di salah satu desa dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kali ini aku mau membuat keripik pisang dari pisang Raja Nangka. Yang mau aku buat ini adalah sisa pisang nangka yang waktu itu aku buat keripik. Temannya itu sudah lama matang, padahal pisangnya itu satu tundun yang sama. Tapi ya nggak apa-apa, jadinya kan aku bisa membuat keripik pisang lagi. Sekitar pukul 11, hujan sudah mulai turun, sedangkan ibuku belum pulang merumput dari ladang. Pagi ini bapakku pergi ke kota untuk menebang kayu. Iya teman-teman, tadi pagi juga baut rem Supranya itu sudah terpasang. Awalnya kan bapak bilang kalau yang hilang itu remnya. Ternyata yang hilang itu baut dan pernya kalau nggak salah. Untuk baut pernya itu dipasangin oleh sepupuku. Di sini ibu sudah pulang merumput dari ladang. Sekalian ibu memetik labu acar dan labu siam. Labu acar dan labu siam itu dipetik dari pohon yang sama. Cuma waktu pemanenannya saja yang berbeda. Aku kira pisang nangka yang masih mentah itu cuma ada di lumpang batu saja. Ternyata ibuku juga masih menyimpan beberapa. Ya udah, sekalian aku parut aja biar keripik pisangnya jadi banyak. Kalau kata internet, keripik pisang dicampur soda kue itu bisa lebih renyah. Aku coba aja deh, siapa tahu bener bisa bikin renyah. Tiba-tiba udah ngegoreng aja. Untuk irisan pisangnya, tadi aku bilas dulu ya dari baking sodanya. Di sini aku taburi keripik pisang menggunakan bumbu balado supaya lebih enak. Di sini aku nggak sadar kalau baju aku itu berantakan tertutup dengan stagen atau korset. Karena aku fokus ngegoreng keripik pisangnya. Maaf ya teman-teman, tapi ini nggak kelihatan kulit dalamnya kok. Kalau nggak salah, kemarin ada salah satu teman yang bertanya di kolom komentar, yang inti pertanyaannya adalah, untuk sekarang, apakah aku hanya mengandalkan penghasilan dari orang tua? Dan jawaban dari aku adalah, yap benar, untuk sekarang, aku hanya mengandalkan penghasilan dari kedua orang tua. Karena untuk saat ini, aku masih menderita penyakit prolep uteri. Jadi organ uterusku itu agak turun teman-teman. Dan untuk grade-nya sudah grade 2. Kenapa aku bisa tahu? Karena ada ciri-ciri fisiknya teman-teman. Sebenarnya yang memperparah penyakitku adalah kebiasaanku sendiri yang aku kira bisa menyembuhkan diagnosis penyakitku sebelumnya. Sekitar tahun 2021, tiba-tiba perut bagian bawahku itu sering sakit teman-teman, dan hilang timbul. Dan untuk sakit perutnya disertai dengan sering pipis atau buang air kecil. Singkat cerita, aku didiagnosis batu ginjal. Dan pada waktu itu, dokter juga tidak melakukan tindakan cek urin atau cek pipisku. Mungkin karena waktu itu masih musim COVID-19 atau Corona. Hanya menggunakan USG abdomen, dokter mendiagnosis terdapat batu ginjal berukuran 0,9 cm di ginjalku.
Di situ aku agak kecewa karena selama 4 kali kontrol, aku hanya diberi obat pereda nyeri dan sirup Batugin. Dokter juga bertanya mengenai keadaanku apakah sudah membaik atau belum. Aku pun menjawab kalau keadaanku itu masih sama seperti semula. Tapi aku tidak menyebut itu di rumah sakit mana ya teman-teman. Pada waktu itu di rumah sakit tersebut juga belum tersedia alat untuk CT scan. Pada waktu itu aku juga mengajukan supaya aku itu dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Mungkin karena aku masih belum terlihat parah, jadi dokter belum melakukan rujukan. Setelah itu, aku memutuskan untuk berhenti kontrol atau menghentikan pengobatan di rumah sakit tersebut. Aku inisiatif untuk meminum minuman herbal seperti rebusan daun kumis kucing, rebusan daun keji beling, dan jus seledri, membeli sirup Batugin sendiri, dan lain-lainnya. Kurang lebih dalam 4 tahun, setiap pagi aku itu selalu lompat-lompat. Yang mana kalau lompat-lompat itu dipercaya dapat membantu menghancurkan batu ginjal. Dan yap, itu adalah kesalahan yang sangat fatal bagi penderita prolap uteri. Selama 4 tahun, aku tidak sadar kalau aku itu menderita prolap uteri. Dan aku sangat menyayangkan itu semua. Kenapa aku bisa telat menyadari selama itu? Puncaknya itu adalah sekitar pertengahan 2025. Aku sudah mengurangi minum minuman manis, bahkan hampir tidak pernah sama sekali. Jaga pola makan, dan selalu lompat-lompat setiap pagi. Tak lupa, aku juga selalu mengkonsumsi daun keji beling, daun kumis kucing. Bahkan tiap kemana-mana itu aku selalu stok daun keji beling. Tapi gejala beser atau buang air kecil itu malah semakin parah. Sehari aku pipis bisa sekitar 24 kali walaupun minumku itu sedikit. Dan saat malam, hampir 2 jam sekali aku itu selalu terbangun untuk buang air kecil. Akhirnya aku memulai pengobatan lagi dan sekarang di rumah sakit swasta. Yang paling mengejutkan adalah setelah USG abdomen, cek urin, MRI, semuanya itu normal. Di urin atau pipisku tidak ada kandungan protein sama sekali dan tidak ada bakteri. Itu berarti ginjal aku alhamdulillah aman atau tidak terdapat batu ginjal. Ternyata setelah dibandingkan hasil USG abdomen atau USG perut dari rumah sakit sebelumnya dengan rumah sakit yang sekarang adalah ada salah satu organ dalam perut yang malah dibaca batu ginjal. Mungkin pelajaran yang bisa diambil adalah jangan terlalu percaya dengan satu diagnosis saja. Tetapi aku bukan bermaksud untuk menyuruh teman-teman berprasangka buruk ya. Mungkin bisa dibandingkan atau di-compare dengan rumah sakit atau dokter yang lainnya. Selama berkuliah, aku itu sering bekerja part-time. Pagi sekitar pukul 8 sampai jam 1 siang, aku itu berkuliah. Selanjutnya sekitar pukul 4 sore sampai jam setengah 9 malam, aku itu bekerja part-time di suatu supermarket. Dari 2022 sampai 2025, aku itu selalu bekerja part-time. Ini nih teman-teman yang tambah memperparah, karena di supermarket ini aku sering angkat jujung galon, barang belanjaan customer, dan lain-lainnya. Setelah lulus berkuliah, aku juga mencoba melamar pekerjaan di suatu perusahaan dan alhamdulillah aku diterima. Tetapi kedua orang tuaku melarang aku untuk bekerja dulu. Orang tuaku menyuruh aku untuk fokus kesehatan dulu. Sekitar bulan Juni atau Juli, aku memulai mengupload konten di YouTubeku ini. Untuk channel YouTubeku ini sudah aku buat dari tahun 2022. Pada waktu itu aku sering hilang timbul, kadang upload, kadang juga nggak upload lagi.
Pertengahan tahun 2025 ini dimulai dengan sekitar 150 subscriber, aku mencoba membangun channelku ini kembali. Alhamdulillah, karena dukungan dari teman-teman, selama kurang lebih 3 bulan, subscriberku naik 1000 lebih. Dan untuk jam tayangnya juga naik drastis. Kalau pekerjaanku sekarang lebih sering menjadi videografer bapak dan ibuku. Paling bantuin yang ringan-ringan aja. Teman-teman masih inget nggak yang waktu itu aku jalan kaki dari kebun ini sampai rumah? Karena kedua motor, yaitu motor Supra dan motor Varionya itu dibawa bapak sama kakakku. Nah, waktu itu kan prolabku udah naik ke grade 1 ya teman-teman. Karena jalan kaki sekitar 1-2 kilometeran, prolabnya jadi turun lagi ke grade 2. Berarti jaringan ototku masih belum kuat atau masih lemah teman-teman. Aku percaya kalau prolabku itu bisa sembuh, tapi memang harus ekstra hati-hati. Iya teman-teman, hari ini itu Bapak libur menebang kayu di kota. Jadi Bapak pergunakan waktu luangnya untuk membereskan kebun. Iya teman-teman, aku itu senang kalau teman-teman selalu berkomentar atau menyarankan sesuatu. Aku itu jarang sih teman-teman mengkonsumsi sawi caisim. Kalau pusing kepala itu disebabkan karena aku kurang tidur teman-teman. Sejak sakit prolap kurteri ini, tidurku jadi kurang nyenyak teman-teman. Karena aku sering terbangun untuk buang air kecil. Tapi aku percaya kok teman-teman kalau aku itu bisa sembuh. Karena sejatinya penyakit yang paling berbahaya adalah pikiran kita sendiri. Kali ini aku bersama ibuku pulang duluan dari kebun karena ibu mau kondangan di desa sebelah. Ibu memetik kulit kayu manis, tapi karena dapatnya masih sedikit, mau dilanjut lagi besok. Iya teman-teman, untuk background musikku kan jarang aku ganti, karena aku itu sering terkena hak cipta. Untuk musik yang aku pakai kali ini enggak terkena hak cipta. Untuk judulnya teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Dan untuk edit videonya aku menggunakan aplikasi Capcut. Untuk background musiknya aku mencari di perpustakaan Capcut itu sendiri. Hari ini aku pergi ke kebun menggunakan baju yang kemarin, biar sekalian kotor. Untuk cuacanya itu masih nggak menentu ya teman-teman. Ini siang hari sudah mulai hujan. Sepulang dari kondangan, di sini ibu menggoreng keripik dari daun pegagang. Aku biasanya juga meminum rebusan daun pegagang. Dari jurnal yang aku baca, daun pegagang ini bisa memperkuat jaringan otot. Kemarin kan ada labu acar ya teman-teman. Itu sudah terjual dan alhamdulillah dapat uang Rp12.000. Di sini aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung channel ini, selalu berkomentar. Tak lupa bagi teman-teman yang baru subscribe, terima kasih, semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Karena dukungan dari kalian juga, penontonku jadi semakin bertambah. Awalnya puluhan penonton, sekarang sudah ratusan, bahkan bisa sampai ribuan. Menurutku itu sudah banyak sih teman-teman. Bayangin aja 1000 orang kita satuin di satu tempat. Di rumah kami aja pasti nggak muat teman-teman. Jadi aku sangat mengapresiasi itu semua. Beberapa hari terakhir cuaca cukup berangin. Di depan rumah ada pohon lencah yang patah karena tertiup angin.
Cukup sekian video dari aku, mohon maaf kalau ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.